Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. ثم سوسن کے شمس العارفين استغفر الصحافين وجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والجميع المصنفين والمعلمين والأستاذ أستاذنا ولمشايخنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا إخواننا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لنا ولكم يا حاضرون ولدنا وولدكم وأولادنا وأولادكم أهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثم خصوصا لافتتاح جميع الحاجات. الفاتحة. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah tipe saudara kita Bapak Jun Dayana, kemudian jamaah kita juga Bapak Haji Syafi'i, sudah 3 minggu beliau niki kurang sehat, dan Bapak Supardi sudah hadir. Kemudian niki saudara kita siapa nak? Sahabudin. Nah, beliau niki semoga diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan oleh Allah kesembuhan ya, yang sakit-sakit niki, dan mendapatkan afiah fid din wa dunya al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi watihil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi khussahu bil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anis sahaba. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anis sulala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'a. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma
صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا نزور. اللهم صل على محمد يا ربي تغشانا بنور. اللهم صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك. اللهم صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك. اللهم صل على محمد يا ربي واجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا تك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا. فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لاقامينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين. كذا آل
وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين. الفاتحة. Sebelum lanjut niki banyak pertanyaan tentang arti yang kita baca nih, kita yang arti yang sekedar ini pada paham maknanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para biasa, semoga selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kita artikan bait-bait yang kedua. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, balighhu, sampaikanlah kepadanya, pada Nabi Muhammad, al-wasilah, sebuah perantara salawat kita agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wa atihil fadilah. Ya Allah, berikan, ati itu artinya berikanlah pada Muhammad al-fadilah, kemuliaan dan keutamaan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khussahu, khususkan buat Muhammad, bil fadilah, dengan keutamaan, khususkan keutamaan buat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi wardo anis sahabah. Ya Allah, ridailah seluruh sahabat. Ya Rabbi wardo anis sulalah. Ya Allah, ridailah seluruh keluarga Nabi. Sulalah bermakna keluarga Nabi. Ya Rabbi, ya Allah, warda, ridailah anil masyayikh, semua syekh-syekh kami, guru-guru kami yang selapun saya ngajah-ngajah itu nama masyayikh kita. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kami. Nah, ya kena baru natama doa ni. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Allah, rahmati kami semua. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Allah, rahmati semua orang Islam. Ya Rabbi yaghfir li kulli muznib. Ya Allah, ampuni setiap orang yang berdosa, muznib, berdosa. Ya Rabbi la taqtu' rajana. Ya Allah, jangan putuskan harapan kami kepadamu. Artinya jangan putuskan harapan kami kepadamu, untuk tidak pernah putus asa. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa kami. Ya Rabbi ya Allah, balighna nazuruh, sampaikanlah kami nazuruhu, untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampaikan kami berziarah kepada baginda. Ya Rabbi tawshana binuri. Ya Allah, tawshana, liputi kami, binuri, dengan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya agar kita mendapat cahaya Nabi. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk menjaga perintah-perintahmu, wa amanak, dan menjaga amanah-amanahmu. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Allah, tenangkan hati kami. Ya Allah, tenangkan hati kami. Ya Rabbi wa ajirna min azabik. Ya Allah, selamatkan kami min azabik, dari azabmu. Ya Rabbi ya Allah warzuqna syahadah. Ya Allah, berikanlah kami rizki asyahadah, yakni kesaksian atasmu, agar iman kita tetap dalam syahadah. Atau diartikan sebagian warzuqna syahadah. Syahadah ini artinya yang nyata, bisa dimaknai dunia. Ya Allah warzuqna syahadah, berikan kami rizki dunia, bisa bermakna seperti itu. Kemudian ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Allah, datangkanlah kami untuk menjadi bahagia. Artinya berikanlah kami kebahagiaan, sa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Allah, perbaikilah setiap orang yang memperbaiki. Artinya setiap kebaikan agar engkau selalu perbaiki terus. Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Allah, hentikanlah setiap orang yang berbuat hina. Artinya berhentikanlah orang-orang berbuat caci, maki, hina, dan menyakiti. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Ya Allah, ikhtim, yakni akhirilah kami bil musyaffa, dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya alim sirri minna.
ya alimas sirri, wahai zat yang mengetahui segala rahasia minna dari kami, la tahtiki sitroana, jangan pernah engkau hancurkan rahasia-rahasia kami. Artinya peliharalah aib-aib kami agar hanya engkau yang tahu, tidak satupun makhluk, sehingga kami dihinakan di hadapan makhlukmu. Artinya agar kita tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afina, kemudian afiatkan kami, bahagiakan kami. Wa'fu anna, ampunkan kami. Wa kun lana, dan jadilah bersama kami, haitsu kunna, dimanapun kami berada. Artinya dalam keadaan apapun, kun lana haitsu kunna, dimanapun kami berada, engkau selalu bersama kami di dalam pertolonganmu. Ilahi tammimin na'ma alaina, ya Allah sempurnakanlah nikmat-nikmat itu kepada kami. Wa wafiqna, dan berikan kami taufik li syukri kama baqina, untuk mensyukuri apa yang tersisa dari rezekimu. Artinya kita diminta untuk Allah menyempurnakan nikmatnya dan kita bersyukur atas nikmatnya. Aziqna, berikan kami merasakan barda, dingin, barid, barda afwika, dinginnya kebahagiaan darimu, wal awafi, dan ampunan darimu. Artinya rasakanlah untuk kami nikmatnya, lezatnya ampunanmu dan bahagia darimu. Ampun temu idap, ngumbi idap, tenang, bahagia, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wahawin, dan mudahkanlah kulla matlubin, setiap yang engkau tuntut alaina, atas kami. Artinya mudahkan setiap perintah-perintah yang engkau tuntut untuk kami. Artinya ampun maulah tegawe ibadah ya ukurannya ya berat, lagu teringanan tesi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna la nu'awilu fi muhimmin, karena kami tidak akan pernah bisa menghindar fi muhimmin, dalam suatu kesedihan. Artinya kami ini tidak pernah bisa untuk hilang dari rasa sedih. Alam mabina, sakitnya kami, wala maqad lakina, dan tidak apa yang sungguh telah menimpa kepada kami. Artinya sakitnya kami dan apa yang menimpa kepada kami itu membuat kami tidak bisa berpaling dari rasa susah, ya. Ala ahadin, baik yang menimpa atas seseorang, wala sababin, dan karena tidak ada sebab. Pokok itu susah ndek narak sebab, mungkin karena seseorang atau karena apapun kita bisa susah. Walakin, akan tetapi ya Allah, idza daqat, apabila sempit hati kami dalam kesusahan, wa kuntal aqamina, engkau menjadi pelipur hati kami. Nah, ya kan. Jadi apapun kesusahan kami disebabkan oleh apapun, disebabkan oleh sebab atau seseorang, maka engkau yang akan menjadi pelipur lara kami. Wa sholli ala rasulika kullahinin, dan selawat atas nabimu, rasulmu, kullahinin, setiap saat. Siapa? Muhammadin Nabi Zakil Amin, Nabi Muhammad an-Nabi, yang Nabi az-Zaki, yang suci, al-Amina, yang amin, dapat dipercaya. Kaza, demikian juga salawat itu alin, atas keluarga Nabi, wa ashabin, sahabat Nabi, kiramin, yang mulia, waman, dan orang-orang, walahumu, yang mengikuti mereka, wat tabi'ina, dan yang mengikut mereka. Nah niki ampone maksud maknanya lah yang tersapi kan sambil kita baca, agar bagaimana kita niki mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa sunanuhu, ya nih, sunanuhu, oh, ya. Faslun wal irtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghaslan, ya nih. Faslun, ini adalah suatu fasal. Wal irtisalatul masnunatu, adapun mandi-mandi yang disunnahkan, si atas mandi wajib dan rukunnya. Mungkin mandi-mandi yang sunat. Kalau sunat berarti tidak wajib. Lagu dianjurkan kita mandi karena fadilat-fadilat mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sunat-sunat mandi jumlahnya sab'ata asyara, yakni ada 16 ghuslan mandi, 16 mandi sunat. Pertama ni kejari badal dari sab'ata asyara, ghuslul jum'ati. Pertama si paling afdalus sunnah mandi Jumat, lihadiriha bagi orang yang menghadiri solat Jumat. Dalam kitab Iqna, dalam si kitab Belian, bahwa sunatnya mandi tidak berhubungan karena dengan si berjumat doang. Lagu selama secara umum pokok saya mandi, niat mandi jelo Jumat, daka ande na berjumat ukuran, maka dia dapat pahala sunat mandi Jumat. Dengan nini, ya misalkan nini mandi masih niat mandi Jumat, nawaitul ghusla liyaumil jum'ah lillahi ta'ala, maka dia dapat khusus fadilat mandi sunat jelo Jumat. Nah, namun dengan mamu angka dia bisa dua niat Jumatnya, niat mandinya, bisa lihuduril jum'ah, nawaitul ghusla lihuduril jum'ah, niat mandi sunat untuk menghadiri Jumat, atau nawaitul ghusla secara umum liyaumil jum'ah, untuk hari Jumat. Karena kan misalkan subuh mandi, berarti kan dia neman kan jauh masjid, berarti belum hudur, belum menghadiri masjid, maka secara umum niatnya nawaitul ghusla liyaumil jum'ah lillahi ta'ala. Atau mandi wah jelo Jumat, lagu majik wajib, ya, mandi wajib. Saya nggak dua mau tepadilah mandi wajib, mau mandi sunat, bahkan dia ternyata si sunat yang kota tu suruh junub le jelo Jumat. Jadi wa waktuhu, dan waktunya mandi Jumat itu minal fajri, sejak fajar as-sadiqi, fajar sadiq, artinya mulai subuh. Wa ghuslul idain, kemudian yang kedua mandi dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, al-fitri wal adha. Jadi mandi sunat, ya. Salatnya sunnah muakkad, mandinya juga termasuk sunnah muakkad. Ampun dek tu bais mandi. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil lail, dan masuk waktu mandi ini binisfil lail dengan separuh malam. Artinya untuk mandi Idul Fitri Idul Adha wah terekeng sampai dengan pertengahan malam, kira-kira jam 12 de mandi itu berarti sudah dianggap mandi Idul Fitri Idul Adha. Lagu lamun mandi Jumat harus terhitung mulai dengan fajarnya hari Jumat, fajarna jelo Jumat, yang pokoknya temandi sunat jelo Jumat. Kalau untuk Idul Fitri Idul Adha itu boleh mulai malam hari Idul Fitri Idul Adha. Wal istisqa'u, dan mandi istisqa, salat istisqa, minta hujan, ay talabul suqya minallahi, minta minum dari Allah, artinya minta hujan, sunat temandi. Wal khusufi, dan bisa khusufu atau khusufi. Kalau khusufu diataf ke ghuslu, kalau khusufi ataf ke jum'ati bermakna mudhaf ilaihna. Wal khusufi lil qamari, dan salat gerhana bulan. Jadi sunat temandi gerhana bulan kelema biasa tuh malam. Nah berarti sunat mandi kan piran jam pirun ya, kemarin itu kan sering gerhana Isya itu, maka mandi sebelum Isya salat gerhana. Wal khusuf lisyamsi, dan salat gerhana matahari, gerhana bulan, gerhana matahari sunnah. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit, dan sunnah mandi karena memandikan mayit, musliman kana au kafiron, baik muslim yang dipandi, au kafiron, atau dengan kafir. Artinya sunat itu mandi sunat setelah kita memandikan jenazah muslim atau kafir. Pertanyaannya, bolehkah memandikan jenazah kafir? Ya boleh, ya boleh saja. Ya, tapi kan tidak ada hukum buat dia untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan.
Tapi kalau sekedar sida mandi ampun bersih pandi ya wah, atau dembait upak misalkan kanggo atau ndi leng Imam Nawawi kanggo misalkan sida tebayah pupuang gama itu pupuang besoang itu nih kafir ini sekali ndara dengan gemes ini. Nah terus Pak Abdullah mah virus itu bayah unin misalkan ya sejuta siap bayu sah udah itu ya kanggo ya nagu dendek sudah niatang ya mas nawaitul ghusla idza hadzal janazah ya mana ya mandi kena saya siram ya tapi kalau mandi jenazah muslim kan harus dengan niatnya, harus dengan niatnya. Kemudian tidak boleh sembarangan memandikannya, harus dengan bilangan-bilangan ganjil di dalam basuhannya, minimal telu, kemudian 5 atau maksimal sampai dengan 9 basuhan ganjil-ganjil. Ampun dene mubazir terhadap air. Nah dengan siwah memandi ini ke sunat memandi malik ya mandi sunat memandikan mayit ngomben tanda berniat nawaitul ghusla li ghuslil mayit, saya niat mandi sunat untuk memandikan mayit ya sunat niki ampun dene terbayang-bayang pun dia ingat kesurupan kadang nah iyalah kadang hikmahnya ampun tersuruh mandi sunat ampun dia kerajiman ukuran mandi kadang kan mun penembe takut lagu lamun doah kasoh aja ndek nanu sih niki sunnahnya ya wa ghuslul kafiri idza aslama, dan sunat mandinya orang kafir idza aslama lamun sama selam sunat dia mandi ya mandi tobat lah mandi tobat ampun sekalian waktu nu mandi wajib sing anak pikan dia tahu aran mandi wajib sini masih kafir niki berarti dia masih hadas besar, maka disitulah jadi sekali mandi wajib dengan si kafir niki ta masalah mandi wajib di rafi hadisil akbar karena dia masih menanggung hadas besar dakan dia nula niatang ya sunat mandi Islam tetaplah masuk di dalam mandi wajibnya. Lagu lamun ngene mandi misalkan ya sila wah karang mandi niatnya untuk mandi hadas besar, kemudian niat mandi untuk sunnah masuk Islam sunnah. Illam yajnub fi kufrihi, kalau dia tidak junub ketika kafirnya. Dia mungkin sundena junub ya pasti mundena junub ya tidak perlu dia mandi wajib tapi pasti junub ya pasti junub ya awalam tahid al kafiratu, atau tidak pernah haid al kafiratu siapa wanita yang kafir itu, atau dengan ninikin dia noah haid misalkan maka dia wajib mandi tapi ya 1001 lah dengan ini dena haid tetap sunnah mandi Islam walaupun dia tidak mandi wajib. Wa illa ay illam yakunu yajnubu aw yahid, artinya kalau dia itu haid atau dia itu junub wajibal ghuslu, maka wajib mandi ba'dal islami setelah Islam fil asahi menurut pendapat yang asah, artinya bahwa lamun junub atau haid maka dipastikan dia wajib mandi dengan masuknya Islam. Nah otomatis mandi wajibnya niki sudah masuk kepada mandi sunat double wah pahala netun den ulah niatang dua marak side mandi misalkan mandi wajib jelo Jumat kande mandi sunat Jumat. Karena apa? Karena yang wajib itu sudah masuk ke dalamnya yang sunnah. Dan dek dua dan niatang nawaitul ghusla rabbil hadasil akbar lillahi taala, nawaitul ghusla yaumil jum'ah. Itu pemborosan kalimat leng malaikat tahu ku leng malaikat. repot ya. Wakila yaskutu idza aslama, wakila dan dikatakan yaskutu, sebagian ulama mengatakan mazhab Nawawi
Yaskutu gugur kewajibannya idza aslama apabila dia Islam. Artinya lamun Islam gugur kewajibannya mandi wajib. Sangat dengan Islamnya sendiri niki sudah nyuci ieu. Nyuci ieu isi apa? Isi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada seumara anu misalkan anak dengan kafir pada kafir nawah ya merari kan dengan cara kafir. Terus lamun beselam lawan dua-duaan denula tajdid nikah. Denula temalik akad nikah. Saya nggak iwah tanggap sah. Isi apa? Isi syahadat nikahnya walaupun nikah dengan cara kafir. Tidak perlu tajdidun nikah. Dena perlu. Mara barak niki pada marak mandi ini. Sebagian ulama mengatakan lamun wah selam gugur kewajiban mandi wajibnya. Berarti yang tinggal mandi sunatnya. Pada marak nikah berunu munwah bersyahadat dua-duanya sawah nikahnya dia tersebut zina tapi tetap berlaku sunnahnya sunnah saja dia tajdid nikah lagu dia wajib lemun mele bagus dia kembe-kembe. Kenapa? Karena Islam meringankan bukan membebankan. Yang niki misalnya tamu selam ya tamu selam ya gugur wah berarti isi syahadatnya niki dosa-dosa ya junub kareng apa nemandi sunat tobat no doang. Nah niki pada marak dengan kafir piranara tunule anong sari ye maksa melen tajdid nikah doang melen perbarui nikahan doang ni kafir nih si Hindu sini Hindu si anu apa si mama ya Kristen ya campur baur hantarna menikah ya tapi ketika dia bersyahadat ya sah dia wala taulang malik ini nikahnya nah, wal majnuni dan sunnah mandi gila misalkan lamun dengan gila sadar langan gila sunnah mandi gila ada mandi gila ada dua gila apa sih itu benih nawaitul ghusla lil majnun lillahi ta'ala niat mandi karena waktu gila ya agar apa ampun telang gila ya termasuk jogang-jogang sekedi wah pandi itu sunnah ya sunnah mandi jogang sunnah. Di semua kitab fikih tetap tersebut mandi jogang nih. Kemudian wal mugma alaih ya, dan orang yang mandi dari sembuh mugma alaih niki si apa mokpok nu apa bahasa ayan ya ayan nah niki lamun sembuh ke idza afaqa apabila dia sembuh lamun gila engkah lamun ayan engkah mandi wahtuna mandi sunat ayan nawatul ghusla lil mughma alaih lillahi ta'ala saya niat mandi sunat karena aku engkah ayan mokpok lillahi ta'ala aku niat gila aku niat mandi sunat karena wahku jogang lillahi ta'ala aku munde deh waras-waras dende ke mandi jemaah mandi sudah waras walam yatahaqqaq minhuma dan tidak nyata minhuma dari keduanya artinya ndek nyata sembuhnya dari gila atau ayannya walam yatahaqqaq minhuma dan tidak nyata dari keduanya inzalun apa inzal keluar mani fa in tahaqqaqa minhuma kalau nyata dari keduanya inzalun apa keluar mani wajibal ghuslu ala kulli minhuma atas masing-masing keduanya artinya ndek sekedar mandi sunat kalau memang orang gila ini nyata ieu wahna anu junub ya keluar air mani ya atau si ayan niki ieu wah junub ngono maka dengan junubnya yang nyata itu maka menyatakan dia untuk wajib mandi berbeda dengan ayan sembuh kafir
muslim, maka muslim syahadahnya sudah mengcover semuanya. Lagu mana Islam ayan gila ya sembuh, berarti kalau nyata dalam ayan atau gilanya itu wahna teseriu ang junub sugul mani sine gila, maka wajib mandinya, bukan sunnah lagi. Nah niki ngumbi lau tentang tahu ya wah anu sugul mani atau anu beketuan so wah de anu aku juga angkan de nara, aku ingat bis ingat bedende berarti tetap mandi sunat. Nah seperti itulah fikih. Wal ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi sunat ketika menghendaki berpakaian ihram, bagi dengan haji atau umroh untuk ngadu pakaian ihram sunat mandi. Wala farqa, tidak ada perbedaan fi hadzal ghusli, pada mandi ini baina baligin, antara orang balik, wa ghairihi, dan lainnya. Balik artinya pada mandi ini artinya masalah ihram di narak beda ni dengan ihram balik atau di tetap sunat mandi. Kanak-kanak misalkan jauh de umroh, maka anak itu sebelum berpakaian ihram maka tetap dia itu sunat mandi, seperti dia itu tetap ikut menggunakan pakaian ihram untuk tawaf misalkan, untuk rukun haji, atau walaupun dia neman terhitung mumayyiz, neman balik lagu dia mengikuti aturan-aturan haji atau umroh. Nah maka tetap si ngadu pakaian ihram nebalik atau ndek nebalik, dia tetap sunnah mandi pakaian ihram. Wala baina majnunin wa aqilin, dan tidak ada bedanya antara dengan gila dengan orang yang berakal. Artinya pada sunusina mandi ndek nepang diga gila, pang ne gila otakna ndek ne besuk. Namun de gila si de otak ndek kanggo besuk. Unite itu berakal mandi otak. Dah sama saja, pokoknya mandi sama. Wala baina zahirin wa haidin, dan tidak ada bedanya antara yang suci wa haidin dan orang yang haid. Dengan haid atau ndek pada enten mandi, ya pada wanten mandi dia narak beda. Fa illam yajidil muharramul ma'a tayammama. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan al muharrimu, siapa orang yang ihram itu al ma'a kepada air, tayammama, maka tayamum. Ngumintan temandi kadu tayamum pada su'un marak dengan wuduk tayamum. Ndek disuruh dengan begulung-gulung ngumbi tante tu antara air ni nguni ya dia teman mandi itu junub bro singeni pun dia tahu nu bergulung sekali itu ni payu mati dengan di sini nggak napi lelah dengan bergulung. Nah, artinya apa? Munda mandi isi tayamum atau wuduk tayamum ya pada ada dua yang wajib dibasuh, yakni napi, yakni wajah dengan telapak tangan doang. Dia narak si lain. Kemudian wal ghuslu lidukhuli Makkah, dan sunnah mandi untuk masuk Mekah li muhrimin, bagi orang yang ihram bihajin au imratin, atau dengan haji atau umroh. Ya artinya lamun te tamu Mekah haji atau umroh ihram, maka sunat temandi untuk memasuki kota suci Mekah. Walil wuqufi bi Arafah, dan sunnah mandi bagi orang yang wukuf di Arafah, sunat temandi. Ya lagu ya terbatas kan jeding sementara le Arafah niki kalau manusia ya lagu tetaplah sunat mandi. Kapan? Fi tas'idil hijjati, le tanggal siwa bulan Zulhijjah, awil mabiti bi Muzdalifah, atau bagi orang yang mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Waliramil jimarati as-salasi, dan sunat mandi bagi orang yang melempar jumrah as-salasi yang tiga. Kapan? Fi ayamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik as-salasati yang tiga. Jadi sunat tipak dengan si mabit Muzdalifah atau dengan melempar jumrah wula aqabah wusta pada hari-hari tasyrik bagi jamaah haji niki memandikan diri sunat li supuk tanggal 11 atau 12 13 pilih wah salah supuk tu de mandi.
Fayaghtasilu liramyin, maka dia mandi liramyin untuk melempar jumroh. Piran kulla yaumin minha, setiap hari daripada hari-hari tasyrik. Ghuslan, dengan sebuah pemandian. Artinya piran jaknene gen ngelontar, misalkan tiap tanggal 11 12 tulolas, maka iwatan sunat mandi. Angkakan arak simbait ukurannya nafar awal, arak bait nafar sani. Lamun nafar awal berarti dia lebih dahulu meninggalkan Mina, ya, hanya pirjelu. Berarti dia hanya mengambil sehari atau 2 hari sugul wahlakan Mina. Berarti 2 hari 11 12 dia sudah mandi sunat setiap dia melempar. Lagu bagi dengan sinapar sani selesai sampai tanggal 13, 11 12 13 selesai isi ngelontar baru sugul Mina. Maka setiap lontaran tanggal 11 12 13 sunat sebelum ngelontar mandi. Amma ramyu jumratil aqabah, adapun melempar jumrah aqabah fi yaumin nahri, sunnahnya melempar fi yaumin nahri di jalur nahar. Hari nahar itu tanggal piro? Tanggal 10 berarti tahun hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Karena apa? Karena dia menyelesaikan bagi yang tahallulnya, ya, tahallul awal bagi yang haji. Maka di situ jumrah aqabah pertama terlempar tanggal 10, maka di situ dia paling afdol mandi sunat tanggal 10. Fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi, maka dia tidak sunat mandi liqurbi zamanihi karena dekatnya waktunya, min ghuslil wuqufi, dari mandinya wukuf. Artinya lamun dekat dengan mandinya wukuf mandi sunat, kemudian ke tanggal siwa, kan, tanggal siwa mandi wukuf, ya. Kemudian tanggal 10 itu hari nahar. Maka kalau memang dianggap zamannya itu terlalu dekat, artinya repot balik itu mandi diri ukuran. Kalau kita repot mandi diri, maka apa? Maka tidak perlu mandi 2 kali, cukuplah mandi sekali. Mandi wukuf itu sampai dengan mandi untuk sunat melempar jumrah, cukuplah sekali karena waktunya sangat mepet. Lagu lamun waktunya tidak mepet, ya silahkan bait mana-mana le tanggal 11 12 13 yang berjauhan dari hari wukuf. Wal ghuslu lit tawaf, dan sunat yang berikutnya yakni si ke-16, ya. Wal ghuslu lit tawaf, mandi sunat untuk tawaf. Jadi mun deman tawaf mandi wah julu sunat. As-sadiqi, ya, tawaf yang boleh, as-sadiq yang benar, artinya salat tawaf yang betul-betul tawaf. Bitawafi qudumin, dengan tawaf kudum, wa ifadatin atau tawaf ifadah, wa wadain atau tawaf wada. Jadi kan ada telu model tawaf kudum bagi yang baru datang Mekah yang tidak mengambil haji tamattu, kemudian tawaf ifadah, ya, bagi yang rukun haji, tawaf haji, kemudian tawaf wada perpisahan dengan Ka'bah, yakni tetap sunat mandi tiap tawaf nu. Wa baqiyatul irtisalil masnunati, dan sisa-sisa mandi yang sunnah itu mazkuratun, ialah disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Niki sudah termasuk panjang. Lagu arak malik, ya, sunat-sunat mandi si lainan. Misalkan arak di dalam ikna niki sunat masih temandi isi selesai nyaur utang, misalkan bebas ya, lengan utang, sunat mandi, ya, mandi apa? Mandi sahur utang. Nah, ya itulah. Misalkan sunat demandi malik anak tersukses, itu di kitab-kitab yang mutawalat sunat. Pokok pada marak sujud syukur lah, ya, mensujud syukur niki pokok nikmat-nikmat si kode si beli sujudin wah syukur, yang ngumbi-ngumbi ruan nikmat niki. Dek narak keterangan fikih mengatakan bahwa sujud syukur niki pang temau si beli-beli doang, ya.
mun mau si poli doang belum alhamdulillah wassun sujud bab harak kerece aja mun darak sujud syukur nah enden kang jadi tekiasa marang nu mandi ukuran pirang-pirang teu mau sukses wah ya anak teh sukses mandi si dua lunas hutang mandi si dua engkah ada stres mandi wah yang stres itu mandi wah pokoknya ya kan itu mendinginkan ya, badan tabarrud istilahnya. Faslun wal mashu alal khuffain wallahu alam bissawab wa ilahil marji'ul ma'ab. Bidayah makan deh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Sampai ada but tayammum. Nggih? Hah? Oh iya. Sampun tulis doa nggih. Wah, ada apa lang? Oh, alhamdulillah. Berarti adabu dukhulil masjid. Mungkin adab tamu masjid. Fa idza aradta dukhulal masjid, kalau engkau mau masuk masjid, faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Marah biasalah. Wa qul, kemudian bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wasallam. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Nah, jadi ya wah doanya nu atau si biasa terbaca Allahumma ighfirli waftah li abwaba rahmatik. Dia terberselawat. Lagu si paling afdal langan Nabi terbaca selawat. Tayak naik kanan kemudian baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli waftah li abwaba rahmatik. Piran-piran tetamu, piran-piran tetayang. Artinya kan neke sin tetamu, tamu jebak. Sin tetayang, tayak undang. Sin tetamu malik, tamu sangkok lawang. Pokok tiap masuk-masuk ini kidoa. Ya, karena apa? Karena ini maksud dukhul. Setiap masuk, ya, setiap masuk. Karena pintu-pintunya banyak, ya. Berarti sin tetamu jebak doa, tayak sangkok undak-undak doa, tamu apa lawang doa wahsun denara tamu ya seperti itu ya. Padalah marak sunatnya sugul ya. Setiap sugul itu kaki kiri, setiap sugul kaki kiri. Sugul lawang berarti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli waftah li abwaba fadlik. Sugul lawang turun undang tetap Allahumma ighfirli waftah li abwaba fadlik. Sugul jebak Allahumma ighfirli waftah li abwaba, tetap no kiri. Tamu kanan ngenu ukurannya de tamu jeding ngenu kan. Tidak bisa kemudian berurut-urutannya masuk ke jeding itu kemudian membolak-balik kaki. Misalkan neke tamu jauh jeding sekali kiri, tamu jeding malik le jarak jeding kan anu si ulama le dalam jeding arak jeding ya, le dalam jeding malik arak jeding ngumben tanda tamu ya. Kiri kanan atau kiri kanan tetap kiri bedingklang deh ya. Nah lah seukuran leng ulama pokoknya ngiri piran jarak tamu jeding pokok kiri walaupun berurutan masuknya pada marak masjid berurutan masuknya pun tetap ukuran de tamu malik jok lawang marebot tamu baca malik ya, malik de tamu jok lawang tikus misalkan tamu ya. Nah, setiap masuk masjid itu adalah kanan, keluarnya kiri. Wa mahma ra'aita fil masjid, kemudian lamun deseriu ang dengan lek masjid mayabiu, yakni orang yang berjual beli, au yubta'u atau orang yang berdagang, fakul maka sunnah sida doakan la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak untungkan perniagaanmu
ya. Nah jadi sunat doa yang pun rugi, ya. Saking apa? Saking dia tahu dengan berdagang, ya. Ni sadu jual jam di sama masjid, kena sembahyang malik baris ni beliau. Imam kena takbir. Ya, sida dosa besar, ya. Apalagi payung dia awah paras payung oleh gitu. Kata seharusnya apa? Disitulah ya satu-satunya kita itba untuk mendoakan agar tidak diuntungkan. Apakah merugikan? Ya merugikan, bukan untuk merugikan, sebagai tahzir. Tahzir apa? Peringatan bahwa masjid itu bukan untuk jual beli. Ya. Kenapa? Karena masjid didirikan min awwali yaumin la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Allah berfirman, masjid nu sejak awal pembangunannya terdasarkan isi takwa, ya. Tidak untuk jual beli. Nah, kalau lamun berdagang-dagang le luah masjid. Kadang kan le emper masjid tu dagang wah asal jangan di dalam wilayah masjid, ya, luah masjid. Le sekitar emper-emper silahkan. Lagu dendek berdagang le dalam wilayah masjid. Sekarang wilayah masjid itu yang mana? Wilayah masjid misalkan menurut Imam Sayuti mengatakan bahwa mbe engkah pageran masjid, ya, artinya lamun wah arak pagar masjid, nah sampai situlah masjid halaman-halamannya, ya. Lamun Imam Ramli atau imam yang lain mengatakan mbe engkah lawang masjid, ya, maka kan ada bagian dalam ada bagian luar. Lamun dalam si betutup isi lawang, berarti yang tidak boleh di dalam bagian dalam masjid. Lamun le luarnya silahkan. Lagu Sayuti le halaman juga ndek nekanggu karena masih dilingkari dengan pagar-pagar atau batas-batas masjid. Amun le Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan memang di luar, ya. Le luar pagar atau ndek le dalam area masjid, dan itu bukan bagian daripada masjid, ya. Lamun le itu kadang termasuk di dalam masjid, ya, masjid. Nah, ini yang kita disunahkan mendoakan, mudah-mudahan dia tertulakkan insyaallah taala. Wa idza ra'aita fihi man yanshuddu dhalatan, dan apabila engkau melihat di dalam masjid man yanshuddu dhalatan, orang yang mencari barang hilang, barang sitelang, faqul, bacalah la raddallahu alaika dhalataka, semoga Allah tidak mengembalikan yang hilang. Doa yang pun saya telang, ya. Itu ini sampai pitu dari masjid, ini ke arah sampai dari masjid, ya. Jamaah saya ndak sampai. Nah, ini doakan agar tidak dikembalikan oleh Allah, kecuali memang kita yakin kita baru dari masjid ketinggalan di masjid, dendek doa yang semetonde kan aku beru ajak masjid gitu. Nih marah-marah dia nak ajak masjid terus masjid ton peta apa-apa. Ya jangan. Atau tetap ngikut itba sunnah, bahwa ketika pun kita itu kehilangan apel di masjid, ya dendek wah tepete. Karena apa? Karena pasti Allah kembalikan, ya kembalikan dakan di tepete. Nagu mun penting lalu jak pete so, ya alur Allah taala ngono kang ya. Kebetulan merebot nih, ya, sadis masih jual, alhamdulillah nih rezeki ini. Nah jangan, jadi harus ada pemahaman antara penjaga masjid dengan orang yang punya harta yang ketinggalan di masjid. Lamun memang sudah yakin di masjid karena kita baru ahli masjid dari masjid, ya silahkan. Tapi kalau kita tidak ada hubungannya dengan masjid, kita mencari ke masjid, nah niki sindene kanggo. Kadzalika amara Rasulullah sallam, demikianlah yang diperintah oleh Rasulullah. Fa idza dakhaltal masjida, kalau engkau masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli rakaat tahiyatan. Dendek de tokol sampai de tokol 2 rakaat tahiyat masjid. Fa illam takun ala taharatin, jika engkau tidak suci, aulam turid fi'laha, atau engkau tidak mau melakukannya, kafatka, maka cukup, jawabnya syarat fa, kafatka, maka cukup bagimu apa? Al-baqiyatus sholihat, yakni bacaan al-baqiyatus sholihat salasan 3 kali, wakilah dikatakan arba'an 4 kali,
Wakilah salasan 3 lil muhdis bagi orang yang hadas, wa wahidatun lil mutawaddi 1 bagi orang yang berwudu. Artinya solat tahiyat masjid niki sunnahnya tidak mengikat. Ukurannya ndek de milih salat tahiyat masjid tidak abot wah, maka cukuplah ganti dengan baqiyatus sholihat. Apa baqiyatus sholihat? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar de sekali niki wah pada fadilatna marak te solat tahiyat masjid. Nah, jadi dia belum salahna tuan guru ku dia nak alim gati tuan guru ti tokol de solat tahiyat masjid si dia doang ngaji. Mon kelas-kelas dia anu aja langsung tokol nah dia tahu namun tuan guru aja dia ada suuzon ya betas ya sini ganti. Maka ukurannya lamun dengan si hadas tahiyat masjid untuk mencukupkan sunnah tidak terhitung dia duduk tanpa tasbih sebelum duduk di masjid, maka baca 3 kali. Sunnah terbaca 3 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya dakan dia bude wudu kanggo tokol wah dia bertasbih lagu 3 kali niki pada pahala dia marak solat tahiyat masjid. Lamun tebude yang wudu ipoh te solat tahiyat masjid karena memang geneni kahang atau apa misalkan tokol wah lagu ndak lupa baca tasbih subhanallah alhamdulillah pada wah sekali nu marak solat tahiyat masjid. Ia pentingnya ilmu ampun napi mau tefadilat selapu nu ya ndek ne gara-gara ndek tebe do yang wudu kemudian ndek temu fadilat tetap berarti kanggo terhadas le masjid kanggo sok kanggo penting dendek tokol gumana tokol ya terus HP gawe dia na bertasbih dia na apa ya tokol nganggur wah ya lamun de nganggur le masjid minimal ndek de berdua wudu 3 kali baca tasbih. Fa illam takun Sallaita fi baitika rak'atayil fajri. Kalau engkau tidak solat di rumahmu 2 rakaat fajar, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyati, maka cukup bagimu melakukan solat fajar itu anit tahiyyati tergabung dalam tahiyat masjid. Fa idza farauta min rak'atain fanwil i'tikaf. Artinya ini kan adab si kedua. Adab yang kedua, kalau memang dia tersempat solat sunat fajar lek balik karena waktu yang agak sempit, maka cukuplah solat tahiyat masjid itu sudah ganti menjadi solat sunat fajar tanpa meniatkan solat tahiyat masjid. Dia tidak gabung niatnya yang solat sunat masjid, solat sunat fajri, bingung malaikat jauh karena aku bodoh ya sekek wah niatan. Ya, apa sih ternyata niat solat fajar wah tamu solat tahiyat masjid. Lagu mentahiyat masjid ini tamu solat fajar karena keumuman hadis yang dilarang Nabi jangan duduk sebelum solat. Berarti solat apapun sebelum duduk di masjid sudah masuk fadilat solat tahiyat masjid. Solat apapun hatta de masbuk misalkan si de masbuk langsung solat ngikut imam itu sudah dapat solat tahiyat masjid. Lagu dia demo salat qobliyah ya ngampang sih ya dia mau kecuali bagi mereka yang terbiasa melakukan salat qobliyah karena uzur dia terlambat mengikuti imam, maka ndak dia salat qobliyah tetap terhitung pahalanya salat qobliyah. Niki bedanya orang yang mutaaddi, orang yang membiasakan salat rawatib dengan yang tidak biasa ya. Maka tetap na tercatatang saya nggak mungkin arah niat untuk ndek gawe iya kecuali ada alasan uzur. Cukuplah tahiyat masjid niki terganti isi solat fajar. Kemudian fa idza faragta min rak'atain, lamun dah selesai solat sunat fajar li masjid fanwil i'tikaf. Ndak lupa i'tikaf niat ya, ndak lupa niat. Nah, kadang itu nih ya wahne si kurang populer li masjid-masjid tuh. Ya padahal sunat wahtun le masjid nu tempel pelang-pelang niat iktikaf nu perlu itu ya. Mun le pondok tu perlu tulisan tu le jebak masjid ya wah langsung saya tamu baca nu nawaitul iktikaf
saya niat iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala, berarti sejak tetoko niat tenu wah terekeng iktikaf. Belum lagi kita duduk sholat, zikir dan seterusnya. Nah niki sih ndekne populer, seharusnya niki menjadi adab masjid. Niat iktikaf di tamu masjid langsung nawaitul iktikaf ya fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Mun dek dapat nawaitu niat iktikaf wah di masjid no. Walaupun sidik tidak momot misalkan sampai suruh ndak ya, yang penting diniatkan walau hanya untuk sholat subuh tetap demo niat iktikaf. Nah niki pentingnya kita mengaji untuk meniatkan iktikaf. Le musola kanggo tonde ya kanggo sun karena ndek nara tahiyat musola kak soli sunata tahiyatal musola ara sholat tahiyat musola ara tu lembe pirat kaitan dia tele masjid tuan guru apa sih dia berniat tahiyat musola bertahiyat musola so wah udi bende nesa sun musola tu masjid ya patoh ya cuman beda aren doang ya aren lamun le Mekah Madinah jande nara musola selapun dakana kocet arena masjid maka dakana tersebut musola tetap niat tahiyat tahiyat masjid dakana musola dende iktikaf fi hadza musola di iktikaf masjid tuh iktikaf masjid. Wada bima da'a bihi Rasulullah, dan berdoalah dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah ba'da rakaatil fajri, setelah 2 rakaat fajar. Nah niki doa Nabi agak belu lamun bau ya wah da apalang niki ndek apalah insyaallah ndek. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumma biha syamsi wa turaddu biha ulfati wa tasluhu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tufayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa tuqdali biha hajati wa tu'simuni biha kullu su'in. Allahumma inni as'aluka imanan khalisa kamat ya, artinya ya mentabiasa jak belu. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan ta'lam annahu la yusibani illa ma katabta alayya wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'da kufrun. Iya bilu gati ini sehalaman nih. Iya wah nanti no baru ana sehalaman fa iza faragta mundah selesai dulu atas nah artinya mendemele ngapal lawan wah apalang mesa-mesa nih tiang dong dia tiang apal ya bilu atau si masyhur si ijazahnu Allahumma subhana man yamunnu wa la yumannu alaih subhana man yujiru wa la yujaru alaih subhana man la yabra'u minal hawli wal quwwati illa ilaih subhana man tasbih minnatan minhu wa la man i'tamada alaih subhana man yusabbihu kullu syai' bihamdih subhana man yusabbihu lahul jami' tadarakni bi'afik fa innaka afuwun. Astaghfirullah 100 kali. Nah niki luar biasa niki jadi kantong rizki. Jadi pokok mun baca ni ndene pegat-pegat wah. Rezeki. Ya. Nah ya Imam Ghazali tu nanti ya. Niki amalan yang lain son. Mun bau anu bagus lah niki. Lagu inggas salat fajar semenda subhana man yamunnu wa la yumannu alaih subhana man yujiru wa la yujaru alaih subhana man la yabra min al-hawl wal quwwati illa ilaih subhana man tasbih minnatan minhu wa la man i'tabada alaih subhana man yusabbihu kullu syai' bihamdihi subhana man yusabbihu lahu jami' tadarakni bi'afik fa innaka afuwun. Astaghfirullah sampai 100 kali insyaallah temul hang si Allah taala. Nah jemaah tercatat niki ha jemaah kiden nak ya ya niki agak pendek lamun niki aslinya pilu gati jadi kamat bejulu laun ya, lagi
Fa idza faragta minad du'a wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilaihil marji'ul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana fi laylatina wa barik lana fi ijtima'ina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan muwaffaqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لنا الفاتحة. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Jadi Pak Guru yang ingin saya tanyakan di sini mengenai perbandingan derajat orang yang sholat sendiri dan berjamaah. Ada kan kemarin dijelaskan pada pembahasan 2 minggu sebelumnya mengenai sholat sendiri itu dan hitungan derajatnya 1 derajat, sedangkan berjamaah 27 derajat. Nah, sedangkan bagaimana dengan perempuan yang dianjurkan sholat di rumah? Sedangkan kalau untuk mencapai peningkatan 1 derajat butuh ibadah bertahun-tahun gitu. Itu aja Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah kami diberikan kesehatan berkat doa para jemaah yang sebelumnya sempat saya operasi minor. Alhamdulillah dengan kondisi sekarang alhamdulillah sudah diberikan semoga kesehatan. Kemudian yang kedua, dan guru, pertanyaan saya mungkin hampir sama sholat. Kami melakukan hampir sering sholat berjemaah di rumah, meskipun adalah ada sholat tempat saya berjemaah dengan istri dan keluarga. Itu apakah fadilatnya sama dengan kita melakukan di masjid? Itu saja Pak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak? Assalamualaikum. Menurutkan Pak Guru untuk Pak Haji tadi, biasa kita dengar juga bahwa sunat mandi itu termasuk mandi obat. Tapi kedengarannya tadi belum ada disebutkan berapa ada memang mandi sunat mandi obat itu. Dan yang kedua untuk yang hadas tadi naik pagi. Jadi kita kalau nggak salah dengar untuk yang punya wudhu cukup
cukup membaca untuk mengganti sholat tahiyatul masjid itu 1 kali, dan yang nggak punya wudhu atau hadas itu harus 3 kali. Dan yang pertanyaan Tian, khusus untuk hadas besar apakah boleh naik masjid juga seperti itu? Mohon penjelasan atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, ini cukup. Dari si pertama tentang derajat sholat berjamaah dengan sholat sendiri sudah masyhur hadisnya, yakni sholat sendiri itu berbanding berjamaah, yakni 27 derajat. 1 derajat menuju 2 derajat sampai dengan 27 membutuhkan perjalanan 100.000 tahun. Maka itu sangat-sangat tinggi nilainya. Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang memang masjidnya merupakan rumahnya juga? Nah, dalam konteks niki ulama sepakat bahwa kalau dulu wanita itu memang Rasulullah afdolnya di rumah. Kenapa? Ilat keafdolannya itu karena banyak fitnah di luar masjid, di luar rumah. Sehingga ketika mereka keluar rumah pasti banyak mudaratnya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda ukuran. Ya, dia siap nyukap ya ukuran. Nah, itu ilatnya kenapa wanita itu afdolnya di rumah. Maka kalau ditarik hari ini, ilat itu sudah hilang. Artinya dinar Abu Lahab mungkin, dinar Abu Jahal, ya Abu Janda jalan. Ya, tapi tidak mungkin akan terjadi perkosaan atau kekerasan terhadap wanita yang ke masjid, apalagi bermukena rapi-rapi, ya itu jauh daripada fitnah. Maka ketika Sayyidina Umar melarang wanita-wanita niki ke masjid, yang wanita-wanita niki menghendaki seperti laki-laki, maka Nabi melarang Umar, la tamna'u ima Allah. Niki hadis sahih tersebutan oleh Riyadhus Shalihin. Ya Umar, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Dendek larang dengan ini hamba Allah nu masjid Allah, tipak masjid Allah. Kenapa? Karena mereka punya keinginan yang sama untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim pun, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim niki tersebutan dengan sahabat dulu niki si meletne berjamaah sampai pun mereka sholat subuh niki nyebuk-nyebuk kan ya petang gati, sehingga yang kelihatan oleh sahabat-sahabat yang laki ini riwayat marah berkelebat-kelebatan jin-jin anu nuah was padahal itu dengan nini si nyebuk-nyebuk milih jong masjid. Dan itu kata Rasulullah tala tamnau, dendek larang ya, karena memang dia ingin pahala yang sama dengan laki-laki. Apalagi hari ini justru ya tidak ada ilatnya ketika keluar dia diperkosa, keluar kecuali ke ini sugul jam masjid ketat sim betangko, terus parfum sekilo, terus pupur ngumbentan dan tepoyakeun peokeun supaya Abdullah ukuran. Nah, itu jadi fitnah. Tapi kalau dia pakai mukena kemudian santun sopan, maka tetap afdolnya ke masjid wanita hari ini ya, ke masjid. Kadang ya yang alasan, kadang alasan untuk pembenaran dengan ini balik ya abot padahal bada biaya jawab sih dah abot gitu jam mesti alasan balik paling afdol papah sugul jan ndek abot ini kan profesi papah jam masjid balik tuh afdol. Itu alasan-alasan itu sudah diantisipasi oleh ulama. Sehingga apa, hari ini kalau wanita itu di rumah pun tidak dikatakan afdol. Kalau apa? Kalau memang dia dekat dengan masjid ya. Nah niki, jadi itu wawasan keislaman lewat pendekatan usul fikih ya, usul fikih. Tetap nemu 27 derajat. Nah kalau dia mengamalkan, misalkan kalau dia mengamalkan yang hadis Nabi sholatnya di rumah, yaitu lebih baik ketimbang sholatnya di masjid, apakah dia dapat 27 derajat? Ya tidak dapat ya. Kenapa? Karena memang dia tidak berjamaah di masjid ya, cuman bilangan mau. Nah timpalannya kata ulama hadis, kenapa wanita itu di rumah juga dapat fadilat dia 27?
Karena apa? Karena bandingannya adalah suaminya. Lamun semama ini kan harus ke masjid, maka dia punya andil untuk suaminya ke masjid, maka dia di rumah sudah dapat pahala suaminya. Nah, iya kena nasi Rasulullah. Lagu nak ya patah semama tu tajam. Doa tu le iti. Kembali jauh mesti patah Allah tidur. Berarti apa? Dia punya andil yang sama untuk membuat suaminya tidak ke masjid. Nah, iya si si ulama hadis bahwa wanita itu justru lebih banyak dapat pahalanya karena dia diam-diam saja, dia lelah. Saya nggak napi, suaminya bekerja, dia dapat pahalanya. Tapi suaminya tidak bekerja, ia mau dosa. Seperti itulah anak kias. Kemudian yang kedua, apakah saya sholat di rumah, di situ ada musola, saya boleh tahiyat masjid di musola? Nah, tentunya dikembalikan kepada istilahan wa lugatan. Kalau secara lugawi bahasa, yang namanya masjid itu adalah kullu ma yubna kullu ma yusjadu. Setiap sesuatu tempat sujud itu masjid namanya secara bahasa. Karena masjid niki dalam bahasa Arab tersebut isim makan. Isim makan dari sajadah. Fahuwa sajidun wa dzaka masjidun atau masjid. Masjidun, masjidun, masajid. Artinya masjid niki tempat sujud. Secara bahasa, sejadah kita itu namanya masjid. Sida sembahyang lek pantai itu masjid. Pokoknya membeja atau tersujud itu namanya masjid secara lugatan, secara bahasa. Maka diantara keistimewaan umat ini sabda Nabi, ju'ilat liyal arda masjidah. Diantara keistimewaan umatku, tidak diberikan untuk umat-umat terdahulu, itu bumi ini dijadikan seluruhnya untuk umatku masjid. Masjid bermakna lugawi secara bahasa, dimanapun umatku dia bisa sujud ke Allah Subhanahu Wa Taala, di Eropa, di Amerika, di tim-tim tahu, pokok ada sujud ya kamu. Kenapa? Karena semua adalah masjid. Tapi tidak bermakna maknawiyan istilah. Tidak dimaknai artinya masjid secara maknawi atau istilah. Kalau masjid secara istilah, kullu ma yubna lis sujud. Bangunan yang diperuntukkan untuk sujud. Berarti kalau masjid itu identis dengan bangunan kubah menara. Lamun dek narak bangunan beli, dek netauin salat berjamaah 5 waktu, dek netauin berjumat, dek neman arah dengan ngebang kedengahan, maka tidak disebut masjid. Tapi secara bahasa dia masjid. Karena istilah ulama tidak menggunakan kalimat secara bahasa, maka pembahasaan itu tidak masuk kepada hakikat pengamalan. Sita amalan adalah pengistilahan, istilahnu. Jadi mbe tersebut masjid ketika itu bangunan digunakan berjamaah, kemudian sholat Jumat dan bangunannya ada menara dan seterusnya, itu masjid. Maka kalau di rumah itu tidak disebut masjid secara istilahan, maka dia tidak diamalkan usolli sunnata tahiyat masjid. Lagu apa? Dende. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Walil marji'il ma'am. Cukup. Ya. Abdullah. Apa bro? Selalu terlupakan. Mandi taubat. Memang mandi taubat itu sudah masyhur lek mazhab Syafi'i. Cuman lek kitab niki kan lek tersebut. Lagu lek salinan matan itu disebutkan. Bukan tidak disebut karena memang tidak ada, tapi untuk mencarinya dari kitab-kitab yang lain. Memang sunat mandi taubat. Mandi taubat niki. Lebih-lebih ya orang yang kafir saja Islam niki sunat mandi, apalagi orang yang berlumuran dosa merasa diri banyak, maka sunat taubat niki sunat. Itu yang disebut lagu le sarahna tersebut le bajuri dan seterusnya. Ikna tersebut duit banyak. Jadi tetap sunnah mandi taubat. Terus apa yang kedua?
Oh, hadas besar. Hadas besar boleh kita tasbih. Itu dua mani yang berbeda. Kalau mani yang pertama tidak punya wudu, Anda tidak boleh tidak boleh menyentuh Al-Quran saja, tidak boleh sholat kalau maninya hadas. Lagu munda bedoi hadas kudik saja, Anda tercegah dari apa? Sholat dengan apa? Sholat dengan baca, menyentuh Al-Quran. Kalau baca boleh, ya. Itu saja maninya. Berarti untuk duduk di masjid itu bukan halangan. Bolehkah orang yang berhadas kecil itu duduk di masjid? Boleh, ya. Kenapa? Karena syarat duduk di masjid tidak menunggu suci, ya. Tapi afdolnya harus suci. Tapi kalau hadas besar, maninya itu adalah apa? Menyentuh Al-Quran, baca Quran, sholat, apa lagi? Puasa, kemudian tawaf, kemudian diantaranya diam di masjid. Al-muktsu fil masajid, diam di masjid pada marah dengan haid, ya. Diam di masjid berarti apa? Anda baca tasbih, tapi satu sisi Anda itu haram di masjid. Saya ngapa? Saya Anda junub, yang ngumbentan mandi dulu dan dia wudu engkah mandi itu tak apa jauh masjid. Subhanallah kan. Baca tasbih. Berarti ada dua larangan berbeda. Hadas kecil tidak mewajibkan Anda mandi besar, tapi hadas besar mewajibkan Anda mandi besar. Wallahu a'lam bissawab. Cukup aja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.